Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Penyejuk Hati MDEK. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. Syaihona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Basyeban Al-Bangkalani Al-Maduri Al-Jawi Asyafi, atau yang lebih dikenal dengan Syaihona Khalil atau Mbah Khalil Bangkalan. Lahir di Kemayoran, Bangkalan, 1820. Meninggal di Martajasa 1925 pada umur berkisar antara 104 sampai 105 tahun. Syaihona Khalil Al-Bangkalani berasal dari keluarga ulama. Ayahnya Kiai Abdul Latif mempunyai hubungan darah dengan Sunan Gunung Jati. Ayah Abdul Latif adalah Kiai Hamim, putra dari Kiai Abdul Karim bin Kiai Muharram bin Kiai Asror Karomah bin Kiai Abdullah bin Sayyid Sulaiman Basyeban. Sayyid Sulaiman inilah yang merupakan cucu dari Sunan Gunung Jati di Ripiat Ibu. Berikut akan dikisahkan beberapa karomah Syaihona Khalil. Berikut kisahnya. Pertama, tertawa keras dalam sholat. Pada suatu hari, dalam sholat berjamaah yang dipimpin oleh Kiai di sebuah pesantren tempat Kiai Khalil mencari ilmu, Kiai Khalil tertawa cukup keras sehingga temannya takut kalau Kiai akan marah karena sikapnya itu. Dugaan mereka tidak keliru. Setelah selesai sholat, Kiai menegur Kiai Khalil dengan sikapnya tertawa itu. Tentu saja tindakan itu dilarang dalam Islam. Ternyata Kiai Khalil masih tertawa meskipun Kiai sangat marah terhadapnya. Akhirnya Kiai Khalil menjawab bahwa ketika sholat berjamaah berlangsung, dia melihat sebuah berkat sejenis watanasi waktu kenduri di atas kepala. Sang Kiai mendengar jawaban tersebut, sang Kiai menjadi sadar dan merasa malu atas sholat yang ia pimpin tersebut. Karena Kiai ingat bahwa selama sholat berlangsung, dia memang tergesa-gesa untuk menghadiri kenduri, sehingga mengakibatkan sholat tidak khusyuk. Deban kepiting dan rajungan. Pada suatu hari, para ulama Mekah berkumpul di Masjidil Haram untuk berdiskusi membahas masalah dan hukum Islam yang terjadi di Mekah. Semua persoalan didiskusikan tanpa hambatan dan selalu mendapatkan solusi dan kesepakatan semua ulama. Akan tetapi, pada masalah mengenai halal atau haram kepiting dan rajungan, terjadi banyak pendapat dan tidak menemukan solusi. Kiai Khalil pada waktu itu berada di peserta diskusi sambil mendengarkan dengan tekun. Sekali-kali tersenyum melihat silang pendapat para peserta diskusi. Melihat jalan untuk permasalahan yang ada di hadapannya, Kiai Khalil minta izin untuk menawarkan solusi untuk masalah tersebut. Akhirnya Kiai Khalil dipersilahkan untuk naik ke atas mimbar oleh pimpinan diskusi. Setelah tiba di atas mimbar, Kiai Khalil berkata, "Saudara-saudara sekalian, ketidaksepakatan kita dalam menentukan hukum kepiting dan rajungan ini menurut saya disebabkan karena saudara-saudara sekalian tidak melihat secara pasti wujud asli kepiting dan rajungan," ujar Kiai Khalil. Semua ulama yang hadir di dalam diskusi tersebut menyetujui keterangan Kiai Khalil tersebut. "Saudara sekalian, adapun kepiting seperti ini," ucap Kiai Khalil sambil memegang kepiting yang masih basah. "Sedangkan yang rajungan seperti ini," lanjut Kiai Khalil sambil memegang rajungan yang masih basah, seakan baru ngambil dari laut. Semua hadirin merasa terpana, suasana menjadi gaduh karena keanehan tersebut. Mereka hanya bisa heran dan bingung dari mana sang Kiai Khalil mendapatkan kepiting dan rajungan dengan sekejap saja. Maka setelah kejadian tersebut, masalah haram atau halalnya kepiting telah menemukan solusinya. Sejak kejadian itu, Kiai Khalil menjadi ulama yang disegani di antara ulama Masjidil Haram. Ketiga, ke Mekah naik krocok kelapa. Krocok kelapa yang dapat mengapung di air. Pada suatu sore di daerah Bangkalan, Kiai Khalil hanya ditemani Kiai Syamsul Arifin, salah satu murid dan sahabatnya. Mereka membicarakan persoalan pesantren dan persoalan umat. Waktu sudah berlangsung lama dan matahari hampir terbenam. Kita belum sholat asar Kiai.
kata Kiai Syamsul Arifin. Astaghfirullah, kata Kiai Holil. Kiai Holil menyadari kehilafannya. Waktu asar hampir habis, kita tidak mungkin sholat asar secara sempurna. Kiai, ucap Kiai Syamsul Arifin. Kalau begitu, ambil kerocok untuk kita pakai ke Mekah, kata Kiai Holil. Setelah mendapatkan kerocok, mereka menaiki duduk di atas kerocok itu. Beberapa kemudian Kiai Holil menatap ke Mekah, tiba-tiba kerocok yang ditumpangi melesat dengan cepat ke Mekah. Sesampainya di Mekah, azan sholat asar baru dikumandangkan dan mereka mendapatkan shaf pertama untuk sholat berjamaah di Masjidil Haram. Keempat, mengubah arah kiblat masjid. Pada suatu hari, Kiai Holil melihat masjid yang sedang dibangun menantunya Kiai Holil, yaitu Kiai Muntaha. Ketika melihat arah kiblat masjid tersebut, Kiai Holil menegur sang menantu yang alim itu supaya membetulkan arah kiblat masjid yang sedang dibangunnya. Sebagai orang yang alim, Kiai Muntaha mempunyai alasan dalam menentukan arah kiblat masjid tersebut. Beberapa argumen ditunjukkan kepada Kiai Holil dalam menentukan arah kiblat. Melihat menantunya tidak ada tanda-tanda untuk mendengar nasihatnya, Kiai Holil tersenyum sambil berjalan ke arah tempat imaman yang diikuti oleh sang menantu. Kiai Holil mengambil sebuah kayu untuk melubangi dinding tembok arah kiblat dan menyuruh Kiai Muntaha untuk melihat arah kiblat pada lubang di dinding di tempat pengimaman. Betapa kagetnya Kiai Muntaha setelah melihat lubang itu. Sang menantu melihat dalam lubang kecil itu terlihat Ka'bah yang berada di Mekah itu dengan sangat jelas. Dengan penglihatan itu, Kiai Muntaha heran dan sadar bahwa arah kiblat yang menjadi kiblat bangunan masjidnya salah. Arah kiblat bangunan terlalu miring dan terbukti benar apa yang dikoreksi Syekhona Holil. Kelima, membelah diri. Karomah lain dari Mbah Holil adalah kemampuan membelah diri. Dia bisa berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. Pernah ada peristiwa aneh saat mengajar di pesantren. Saat berceramah, Mbah Holil melakukan sesuatu tak terpantau mata. Tiba-tiba sarung baju beliau basah guyub. Sedangkan beliau cuek tak menceritakan apa-apa, langsung melayar masuk rumah dan ganti baju. Teka-teki itu baru terjawab setengah bulan kemudian, ada seseorang sowan ke Mbah Holil. Dia mengucapkan terima kasih karena saat perahunya pecah di tengah laut, langsung ditolong Mbah Holil. Keenam, menyembuhkan orang lumpuh seketika. Suatu hari, ada seseorang keturunan Cina sakit lumpuh. Padahal dia sudah dibawa ke Jakarta, tepatnya di Betawi, belum juga sembuh. Lalu ia mendengar bahwa di Madura ada orang sakti yang bisa menyembuhkan penyakit. Kemudian ia pergi ke Madura, yakni ke Mbah Holil, untuk berobat. Ia dibawa dengan menggunakan tandu oleh 4 orang, tak ketinggalan pula anak istrinya, ikut mengantar. Di tengah perjalanan, ia ketemu orang Madura yang digotong karena kakinya dirobohi pohon. Lalu ia sepakat bersama-sama berobat ke Mbah Holil. Orang Madura berjalan sebagai penuju jalan. Kira-kira jarak kurang dari 10 meter dari rumah Mbah Holil, muncullah Mbah Holil dengan membawa pedang, seraya berkata, "Mana orang itu? Biar saya bacok sekalian." Melihat hal tersebut, kedua orang sakit tersebut ketakutan. Langsung ia lari tanpa sadar bahwa ia sedang sakit karena Mbah Holil terus mencari dan membentak-bentak mereka. Akhirnya tanpa disadari, mereka sembuh. Setelah Mbah Holil wafat, kedua orang tersebut sering ziarah ke makam beliau. Ketujuh, kisah pencuri timun tidak bisa duduk. Pada suatu hari, petani timun di Bangkalan sering mengeluh setiap timun yang siap dipanen selalu kedahuluan dicuri maling. Begitu peristiwa itu terus-menerus, dan akhirnya petani timun itu tidak sabar lagi. Setelah bermusyawarah, maka diputuskan sowan ke Mbah Holil. Sesampainya di rumah Mbah Holil, bagaimana biasanya kiai tersebut mengajar kitab Nahu. Kitab tersebut bernama Jurmiyah, suatu kitab tata bahasa Arab tingkat pemula. "Assalamualaikum, Kiai," ucap seorang petani timun. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab Mbah Holil. Melihat banyaknya petani timun yang datang, Mbah Holil bertanya, "Sampean ada keperluan ya?" "Benar, Kiai. Akhir-akhir ini ladang timun kami selalu dicuri maling.
kami mohon kepada Kiai penangkalnya, kata petani dengan memohon penuh harap. Kitab yang dikaji kebetulan sampai pada lafadz koma Zaidun, yang artinya Z telah berdiri, lalu semerta-merta Mbah Holil sambil berbicara menunjukkan lafadz koma Zaidun. Ya, karena pengajian sampai pada lafadz koma Zaidun, ya lafadz koma Zaidun ini pakai sebagai penangkal huruf Kiai Holil dengan tegas dan mantap. Sudah Pak Kiai, ujar para petani dengan nada ragu dan tanda tanya. Ya sudah, jawaban Kiai Holil menandaskan mereka puas mendapatkan penangkal dari Mbah Holil. Para petani pulang ke rumahnya masing-masing dengan keyakinan kemujaroban penangkal dari Mbah Holil. Keesokan harinya seperti biasanya petani ladang timun pun pergi ke sawahnya masing-masing. Betapa mereka terkejutnya, pemandangan di hadapannya, sejumlah pencuri berdiri terus-menerus tidak bisa duduk. Maka semua maling timun yang selama ini merajalela diketahui dan dapat ditangkap, akhirnya penduduk berdatangan untuk melihat maling yang tidak bisa duduk itu. Semua upaya telah dilakukan, namun hasilnya sia-sia, semua maling tetap berdiri dengan muka pucat karena ditonton orang yang semakin lama semakin banyak. Satu-satunya jalan agar para maling itu bisa duduk, maka diutus wakil petani untuk sowan ke Mbah Holil lagi. Tiba di kediaman Mbah Holil, utusan itu diberi penangkal. Begitu obat disentuhkan ke badan maling yang sial itu, akhirnya bisa duduk seperti sedia kala. Dan para maling itu pun menyesal dan berjanji tidak akan mencuri lagi di ladang yang selama ini menjadi sasaran empuk pencurian. Maka sejak saat itu, petani timun di daerah Bangkalan aman dan makmur. Sebagai rasa tanda terima kasih kepada Mbah Holil, mereka menyerahkan hasil panennya berupa timun ke pondok pesantren berdokar-dokar. Sejak saat itu, santri-santri kebanjiran timun, hampir di seluruh pojok-pojok pondok pesantren dipenuhi dengan timun. Kedelapan, kisah ketinggalan kapal laut. Kejadian ini pada musim haji. Pada waktu itu, kapal laut adalah salah satu angkutan menuju Makkah. Semua penumpang calon haji naik ke kapal dan bersiap-siap. Tiba-tiba seseorang wanita berbicara kepada suaminya, "Pak, tolong saya belikan anggur. Saya ingin sekali," ucap istrinya dengan memelas. "Baik, kalau kapal mumpung belum berangkat, saya akan turun mencari anggur," jawab suaminya sambil bergegas keluar kapal. Suaminya mencari anggur di sekitar ajungan kapal. Namun tidak ditemukan penjual buah anggur seorang pun. Akhirnya dicoba masuk ke dalam pasar untuk memenuhi keinginan istri tercintanya. Dan meski agak lama, akhirnya anggur itu dapat juga. Betapa gembiranya sang suami mendapatkan buah anggur itu. Dan agak bergegas, segera kembali ke kapal untuk menemui istrinya. Tapi betapa terkejutnya, setelah sampai ke ajungan kapal yang akan ditumpangi, semakin lama semakin menjauh. Sedih sekali melihat kenyataan ini, ia duduk termenung tidak tahu apa yang mesti diperbuat. Saat duduk memikirkan nasibnya, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang menghampirinya. Dia memberikan nasihat, "Datanglah kamu ke Mbah Holil, Bangkalan, utarakan musibah apa yang menimpa dirimu," ucapnya dengan tenang. "Siapa dia? Kenapa harus ke sana? Bisakah dia menolong ketinggalan saya dari kapal?" Begitu pertanyaan itu berputar-putar di benaknya, segeralah ke Mbah Holil minta tolong padanya, agar kesulitan yang kamu alami insya Allah. Lanjut orang itu tanpa memikir panjang lagi, berangkatlah sang suami yang malang itu ke Bangkalan. Setibanya di kediaman Mbah Holil, langsung disambut dan ditanya ada keperluan apa. Lalu suami yang malang itu menceritakan dari awal hingga akhir, hingga datang ke Mbah Holil. Tiba-tiba kiai itu berkata, "Lah, ini bukan urusan saya. Ini urusan pegawai pelabuhan sana pergi." Lalu suami itu kembali dengan tangan hampa. Sesampainya di pelabuhan, sang suami bertemu lagi dengan laki-laki tadi yang menyuruhnya ke Mbah Holil yang menyarankan tersebut. Lalu bertanya, "Bagaimana, sudah ketemu Mbah Holil?" "Sudah, tapi saya disuruh ke petugas pelabuhan," katanya dengan nada putus asa. "Kembali lagi temui Mbah Holil," ucap orang yang menasehati tersebut dengan tegas. Tanpa ragu, maka sang suami itu pun kembali lagi ke Mbah Holil. Begitu dilakukannya berulang kali, baru setelah ketiga kalinya Mbah Holil berucap, "Baik, kalau begitu saya bantu, karena sampeyan ingin sekali saya bantu sampeyan." "Terima kasih Kiai," kata sang suami, "tapi ada syaratnya," ucap Mbah Holil. "Saya akan penuhi syaratnya dengan sungguh-sungguh."
Lalu Mbah Holil berpesan, setelah ini kejadian apapun yang dialami sampeyan, jangan sampai diceritakan kepada orang lain, kecuali saya sudah meninggal. Apakah sampeyan sanggup? Seraya ia menatap tajam, sanggup Kiai menjawabnya spontan. Kalau begitu, ambil dan pegang anggurmu, dan pejamkan matamu rapat-rapat, kata Mbah Holil. Lalu sang suami melaksanakan perintah Mbah Holil dengan patuh. Setelah beberapa menit berlalu, dibuka matanya pelan-pelan. Betapa terkejutnya dirinya sudah berada di atas kapal tadi yang sudah berjalan. Takjub heran bercampur jadi satu, seakan tak mempercayai apa yang dilihat. Digosok-gosok matanya, dicubit lengannya. Benar, kenyataan, bukannya mimpi. Dirinya sedang berada di atas kapal. Segera ia temui istrinya di salah satu ruangan kapal. Ini anggurnya, Dek, saya beli jauh sekali, ucapnya dengan senyum penuh arti, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Dan seolah-olah datang dari arah bawah kapal. Padahal dia baru mengalami peristiwa yang dahsyat sekali, baru kali ini dialami semenjak dia hidup. Terbayang wajah Mbah Holil, dia baru saja berhadapan dengan seorang yang memiliki karomah sangat luar biasa. Ke-9. Kiai Holil dipenjara oleh penjajah. Masa hidup Kiai Holil tidak luput dari gejolak perlawanan terhadap penjajah, tetapi dengan caranya sendiri, Kiai Holil melakukan perlawanan. Pertama, ia melakukan dengan pendidikan. Dalam bidang ini, Kiai Holil mempersiapkan murid-muridnya untuk menjadi pemimpin yang berilmu, berwawasan tangguh, dan mempunyai integritas yang baik kepada agama maupun bangsa. Ini banyaknya pemimpin umat dan bangsa yang lahir dari tangannya. Salah satu diantaranya adalah Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri pesantren Tebu Ireng, Jombang. Cara yang kedua, Kiai Holil tidak melawan secara terbuka, melainkan ia lebih banyak berada di balik layar. Realitas ini tergambar bahwa ia tidak segan-segan untuk memberi suap mengisi kekuatan batin tenaga dalam kepada pejuang. Kiai Holil pun tidak keberatan pesantrennya dijadikan tempat bersembunyian. Setelah pihak penjajah mengetahuinya, Kiai Holil ditangkap dengan harapan para pejuang menyerahkan diri. Akan tetapi ditangkapnya Kiai Holil malah tambah pusing pihak Belanda, karena ada kejadian yang tidak bisa mereka mengerti, seperti tidak bisanya dikunci pintu penjara. Sehingga mereka harus menjaga penuh supaya para tahanan tidak melarikan diri. Di hari-hari selanjutnya, ribuan orang datang ingin menengok dan memberi makanan kepada Kiai Holil Bangkalan. Banyak yang meminta ikut ditahan bersamanya. Kejadian tersebut menjadikan pihak Belanda dan sekutunya merelakan Kiai Holil untuk dibebaskan saja. Ke-10. Kiai Holil berguru ke Kiai Pasuruan. Ketika Kiai Holil masih muda, dia mendengar bahwa di Pasuruan ada Kiai Sakti Mandraguna, namanya Kiai Abu Darin. Holil muda ingin sekali belajar kepada Abu Darin. Semangat untuk menimba ilmu begitu berkebu-kebu dalam hatinya, sehingga jarak tempuh yang begitu jauh dari Bangkalan, Madura, ke Pasuruan di Pulau Jawa, tidak dianggapnya sebagai rintangan meski harus jalan kaki. Namun apalah daya, sesampainya di tempat Abu Dari, ternyata Kiai Abu Darin sudah wafat hanya beberapa hari sebelum kedatangan Holil muda. Habislah harapannya untuk mewujudkan cita-citanya untuk berguru kepada kiai yang mempunyai ilmu tinggi tersebut. Dengan langkah gontai-keran lelah fisik dan penat mental di hari berikutnya, Kiai Holil berziarah ke makam Kiai Abu Darin. Di depan pusar Kiai Abu Darin, Holil membaca Al-Quran hingga 40 hari. Pada hari ke-41, ketika Holil tengah ketiduran di makam, Kiai Abu Darin hadir dalam mimpinya. Dalam kesempatan itu, almarhum mengatakan kepada Holil, "Niatmu untuk belajar sungguh terpuji, telah aku ajarkan beberapa ilmu, maka peliharalah." Holil lalu terbangun dan semerta-merta dia sudah hafal kandungan kitab Imriti Ashimuni dan Alfiyah, kitab utama di pesantren itu.